Seperti yang diketahui, Kopassus adalah pasukan elit dari TNI Angkatan Darat. Para anggotanya bukan prajurit sembarangan. Semenjak dibentuk, Kopassus telah terlibat di berbagai operasi militer di medan pertempuran maupun operasi-operasi lainnya. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang atau OMP diantaranya adalah Direct Action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, Anti-Teror, Advanced Combat Intelligence atau Operasi Intelijen Khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer Selain Perang atau OMSP diantaranya adalah Humanitarian Asistensi atau Bantuan Kemanusiaan, AIRSO atau Operasi Anti-Insurgensi, Separatisme, dan juga Pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Sebagai satuan tempur utama, para prajurit Kopassus memiliki kemampuan khusus, seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan juga anti-teror. Kopassus telah banyak merasakan pengalaman serta kisah-kisah di medan pertempuran. Satu di antara kisah keberanian Kopassus, yakni kisah anggota Kopassus yang berusaha bertahan hidup di antara jenazah teman-temannya saat berlangsungnya pertempuran dengan Belanda di Papua. Kopassus yang waktu itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, gagah berani bertempur melawan tentara Belanda. Kisah nyata anggota RPKAD ini terjadi saat operasi Trikora atau Trikomando Rakyat di Papua. Saat Letda Agus Hernoto yang dalam kondisi luka parah ditangkap, anggota RPKAD yaitu PU2 Parjo ternyata masih hidup. Kondisi Parjo sangat parah dan tidak bisa bergerak jauh. Dia harus bertahan hidup di antara jenazah teman-temannya yang menjadi korban penyergapan musuh. Selama 5 hari lamanya, Parjo tidur di antara jenazah. Tidak ada obat-obatan dan makanan yang bisa digunakannya. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi Trikora. Satu di antara yang dilakukan dengan infiltrasi militer Indonesia melalui Operasi Banteng 1. Operasi itu melibatkan personel pasukan gerak cepat atau PGT yang saat ini bernama Paskas dan RPKAD yang saat ini bernama Kopassus. Gabungan Kopassus dan Paskas itu diterjunkan di tengah hutan belantara di Irian Barat. Mereka masuk wilayah pertahanan Belanda dan mengacaukan konsentrasi pasukan musuh. Prajurit yang siap tempur itu dibagi menjadi 2 tim, yakni Banteng 1 di Fakfak dan Banteng 2 di Kaimana. Banteng 1 melakukan misi penerjunan di Fakfak dipimpin oleh Letda Infantri Agus Hernoto. Dan Banteng 2 di Kaimana dipimpin oleh Letu Heru Sisnodo. Sambil menunggu perintah berangkat, pasukan memilih beristirahat di bawah sayap pesawat. Mereka berusaha tidur sekenanya untuk mengumpulkan tenaga. 3 pesawat Dakota yang dipimpin Mayor Udara Y.E. Nayoan yang merupakan Komandan Skadron 2 Transport disiapkan untuk menerbangkan pasukan ke Fakfak. Operasi ini akan menerjunkan 1 tim gabungan yang terdiri dari 10 prajurit PGT, 30 prajurit RPKAD, ditambah 2 orang Zeni. Tim ini dipimpin oleh Letda Agus Hernoto dari Kopassus. Sewaktu lepas landas dari Laha, hujan turun sangat deras. Kemudian dropping pasukan dilaksanakan di tengah gelapnya subuh di tengah utara Fakfak. Ketika formasi pesawat dalam perjalanan pulang, terlihat di laut sebuah kapal yang lampunya berkelap-kelip. Setelah pesawat Dakota pada posisi sejajar dengan kapal, diketahui dengan jelas bahwa ternyata kapal tersebut milik Angkatan Laut Belanda. Lampu yang terlihat berkelap-kelip ternyata adalah tembakan dari kapal Belanda ke pesawat Dakota. Sontak, formasi pesawat Dakota langsung berbelok ke kanan dengan arah menjauh dari kapal Belanda tersebut. Setelah konsolidasi di pagi hari itu, rombongan PU2 Parjo yang diterjunkan di Fakfak ternyata selamat, dan 1 anggota dinyatakan hilang. Beberapa hari kemudian, datang marinir Belanda sehingga terjadi kontak senjata. Sesuai instruksi yang diberikan sebelumnya, bila kekuatan tidak seimbang saat kontak senjata, maka segeralah untuk masuk ke dalam hutan. Setelah keadaan tenang, mereka pun menyusup kembali ke kampung tersebut. Dan ternyata kampung tersebut sudah kosong. Rumah-rumah penduduk dibakar oleh Belanda dan penduduknya mengungsi entah kemana.
Sementara pasukan yang diterjunkan di Fakfak sekitar 1 bulan bertahan di tengah kampung Urere, kemudian mendapat perintah meninggalkan kampung tersebut. Dalam kondisi sudah lemah karena kekurangan makanan, pasukan berhenti sejenak di kebun untuk beristirahat. Kemudian, secara tiba-tiba, pasukan Belanda menyerang dari arah seberang sungai. Dalam kontak senjata tersebut, 5 anggota TNI gugur, yaitu KU-1 Adim Sunahya, PU-1 Suwito, PU-1 Lestari, 2 orang dari RPKAD, yakni Sukani, dan seorang lagi tidak diketahui namanya. Komandan Peleton Letda Agus Hernoto tertembak di kedua kakinya dan ditawan oleh Belanda. Sedangkan PU-2 Parjo, kaki kanannya tertembak, namun dengan sisa tenaganya ia berusaha menyelinap. Setelah Belanda pergi, Parjo berusaha merangkak karena sudah tidak sanggup berdiri menuju tempat temannya yang telah gugur. Dia hanya sanggup berdoa dan tetap bertahan hidup di situ sekitar 5 hari lamanya di antara mayat teman-temannya yang sudah mulai membusuk. Setelah 5 hari lamanya, beberapa orang sekitar pun lewat dan melihat Parjo yang terluka. Ia pun lalu digotong dan dibawa ke kampung terdekat. Setelah beberapa hari dirawat, digotong lagi bersama-sama menyusuri pantai menuju Rumah Sakit Angkatan Laut Belanda di Fakfak. Di sini, ia memperoleh perawatan medis sebelum ditahan. Pada saat penahanan itu, ia mendengar melalui radio Belanda bahwa telah terjadi gencatan senjata. Setelah menjalani interogasi, ia dikirim dengan kapal laut ke Biak dan dari sana dibawa ke penjara di Pulau Wundi. Disinilah akhirnya ia bertemu pasukan resimen pelopor, yaitu Kapten Kartawi dengan pasukannya, pasukan Peltunana, Serma Boy Thomas, Kapten Udara Jalaluddin, Letnan Udara 1 Sukandar, dan kru pesawat Dakota T-440. Itulah kisah heroik para prajurit Kopassus dalam menjalankan misinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info untuk menambah wawasan dan juga pengetahuanmu.